Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita yang kedua. Oke, yang pertama kita udah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, unsur, dan jenis lamaran pekerjaan. Sekarang yang harus kita bahas ada dua. Yang pertama, hal penting yang harus dilakukan dalam membuat lamaran pekerjaan. Dan yang kedua, tentang kebahasaan lamaran pekerjaan. Oke, kita lanjut bahas yang pertama aja ya. Yang pertama tentang 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu ada paragraf pertama. Nah, paragraf pertama itu biasanya berisikan tentang informasi berisikan tentang bagaimana kamu mendapatkan informasi. Nah, jadi di situ kamu tulis kamu mendapat informasi dari sumber apa. Tapi kalau kamu tidak mendapat informasi dari sumber tersebut, ya nggak usah ditulis kayak gitu. Misalnya kan kayak berdasarkan iklan di koran harian Kompas bahwa perusahaan Bapak membutuhkan titik-titik. Kalau misalnya kamu tidak dari sumber atau kamu pengen ngelamar tanpa tahu di situ ada lowongan atau tidak, biasanya langsung ditulis yang bertanda tangan di bawah ini, terus nama tempat tanggal lahir dan lain-lain. Kayak saya ingin melamar kayak gitu. Nah, terus selain berisi tentang informasi kamu dapat dari mana, di paragraf pertama juga biasanya dituliskan bahwa kamu ingin menempati posisi apa atau kamu ingin menjadi apa di situ kayak gitu. Dan yang kedua atau paragraf kedua biasanya berisikan tentang pendidikan, terus kayak kelebihan kamu bahwa kamu tuh pantas diterima di perusahaan itu, kayak ibaratnya kelebihan dari kamu kayak gitu. Terus pengalaman kerja kamu apa? Kamu selain pendidikan formal, kamu menempuh misal kayak keahlian kamu atau pendidikan lain di luar pendidikan formal yang kamu tempuh itu apa? Pokoknya itu kayak keunggulan kamu lah, di situ kamu jelaskan. Oke, yang ketiga itu paragraf ketiga. Di dalam paragraf ketiga itu biasanya berisikan tentang kesiapan kamu di kapan aja kamu bisa datang untuk interview di perusahaan tersebut. Oke, intinya dari 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu paragraf pertama itu berisi informasi dan posisi apa yang kamu inginkan. Yang kedua itu biasanya berisikan tentang pengalaman, keunggulan, dan pendidikan kamu. Yang ketiga berisikan tentang kesiapan kamu untuk dipanggil untuk interview. Oke, setelah membahas 3 hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat lamaran pekerjaan, sekarang kita ke kebahasaan dalam teks lamaran pekerjaan. Oke, yang pertama itu struktur. Struktur itu apa aja sih? SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Atau struktur itu biasanya susunan kalimatnya itu harus benar. Contoh, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Itu salah. Yang benar, atas perhatian Bapak Ibu saya mengucapkan terima kasih. Atau ada juga nih yang salah,
Atas perhatian Bapak Ibu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Banyak-banyaknya itu tidak usah digunakan karena itu merupakan pemborosan kata. Oke. Yang pertama struktur, yang kedua diksi. Diksi itu pilihan kata. Nah, jadi kita harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Tidak boleh menggunakan bahasa yang terlalu gaul. Tidak boleh menggunakan bahasa daerah atau yang ibaratnya yang gak semua orang bisa memahami kayak gitu. Jadi harus sesuai kayak dengan hormat itu benar, yang salah itu dengan salam, seperti itu. Oke, yang ketiga, kejelasan kalimat. Jadi kalimatnya itu harus singkat dan padat, tidak perlu panjang lebar, tidak perlu bertele-tele, yang ada nanti malah membuat si pembacanya itu merasa bosan ketika membaca lamaran tersebut. Oke, yang keempat itu kaitan antar kalimat. Jadi kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya itu harus berkaitan agar tidak terjadi kesalahpahaman saat atasan atau HRD-nya itu membacanya. Oke, yang terakhir, ejaan yang disempurnakan. Itu biasanya diperhatikan itu penggunaan tanda bacanya kayak gitu, kayak PT Gudang Garam. PT itu tidak menggunakan tanda titik. PT biasanya kan PT titik Gudang Garam. Itu salah, yang benar PT Gudang Garam. Kayak gitu. Tugasnya buka halaman 6 dan halaman 7. Di situ ada penilaian harian dan latihan. Nah, di dalam latihan itu kamu disuruh melihat bahwa surat lamaran itu ada kesalahannya enggak, kayak gitu. Jadi di sini kalian dituntut untuk lebih teliti lagi kayak gitu. Ejaan yang disempurnakan berarti kalian harus mempelajari tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang gak paham bisa WhatsApp saya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.